bayangkan. Nah, itu kan kendala, itu masalah dong. Kemarin terakhir di mana, di beberapa kota di Jawa soal telur ya, telur katanya sama, ongkos produksinya relatif lebih mahal, ternyata overproduksi, sehingga ya sempat viral juga lah, Bapak lihat juga itu sih di berita-berita. Nah, bagaimana kalian ini berpikir untuk menjembatani itu kan, ya, memungkinkan kita berbisnis dengan kolaborasi kelak. Bapak ingin ini nih, ada dong, Bapak ingin untuk penilaian kelompok, penilaian kelas, kalian merencanakanlah satu usaha bersama di kelas ya, semacam ya penyertaan modal. Bapak serahkan aja sama staf kelas, KM dengan wakil KM, bendahara, sekretaris, ya, seksi-seksi. Kamu menganggap dan itu bertanggung jawab nanti atas penyertaan modal, ya. Boleh uang dikumpulkan begitu. Memproduksi sesuatu yang memang bisa menghasilkan. Wow, keren-keren lah. Ada packingnya difikirkan ya. Packing kan sekarang dengan teknologi packing juga semacam makanan di vakum ya, relatif akan lebih panjang dong. Kamu bikin makanan fresh, saat mana pengiriman ya asal pengirimannya masih di kawasan Bandung dong tentunya ya. Saat mana dikirim itu makanan di vakum itu akan relatif mempunyai umur yang panjang kan. Bapak lihat alat-alat vakum yang kalau dulu sih kayaknya mahal-mahal, tapi Bapak lihat sekarang alat vakum makanan kok sudah mulai murah ya, karena mungkin ya teknologinya sudah mass product ya, dibikin banyak jadi relatif lebih murah. Contoh lah kayak semacam apa sih yang kalau di minuman tuh, lupa nama alatnya tuh. Sealer ya nggak? Sealer ya, seal lah ya, tahu kan? Kamu beli jus gini kan, tek jadi gitu-gitu ya. Ya dulu kan relatif mahal, sekarang itu harganya relatif murah lah. Harganya 1,5 juta, 1 juta ya, berarti kan semua orang ya relatif untuk mampu membeli alat begitu. Nah nanti di dalam kelompok penyertaan modal, kelas ada modal, boleh lah. Mungkin memungkinkan Bapak pengen kelas 1 10 MIPA 1 udah gabungin aja sama MIPA 5. Kalau mes produknya bagus, usaha apa yang bisa kamu lakukan ya? Ya banyak-banyak, coba nanti kita pikirkan. Jadi kita masukkan dari kelompok-kelompok ini ya. Folder kelompok, Bapak pengen nanti file-file pribadi kumpulin di kelompok, udah berbentuk folder, serahin aja nanti ke Bapak ya, via email aja. Cuman Bapak mau bikin email baru lah, ternyata Yahoo katanya mau masalah ya, mau ditutup ya. Jadi Bapak juga khawatir nanti filenya pada hilang di sana. Dan nanti Bapak bikin yang emailnya Google aja lah ada. Kalau kalian kan masih pakai yang Bapak yang Yahoo itu ya. Emang Bapak tuh nggak pernah ganti-ganti, sudah terlalu lama. Jingga sekarang gimana? Ada kelompok yang mau 20 menit lagi nih waktunya. Satu kelompok MIPA 1. MIPA 1 ada Pak. Oh, kayak itu sok silakan aja materi apa. Ya. Hafiz, Alfi, kamu masuk kelompok menyesuaikan aja lah di absen yang kamu punya ya. Nggak apa-apa, biar variasinya jadi lebih senang gitu ya.
So, silakan moderatornya ke KM aja, Bapak silakan. Bapak ucapkan terima kasih. Ya. Silakan jadi moderatornya KM aja. Ya, Pak. Oke, silakan Mas Langsung aja. Sekal aja ya. Untuk kelompok di MIPA 1 udah siap. Woi, please welcome dulu dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengolahan bahan pangan nabati. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ratu. Silahkan. Iya, jadi pertama-tama kita ketahui dulu pengertian pengolahan nabati. Pengolahan nabati adalah pengolahan apapun yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Bahan nabati adalah bahan makanan yang berasal dan diolah dari bahan dasar tanaman. Jadi bahan-bahan yang didapatkan dari bagian yang ada pada tanaman, entah itu buah, batang, daun, atau akarnya, termasuk dalam bahan nabati. Nah, contohnya itu ada singkong, ubi jalar, kentang, kangkung, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke alat dan bahan. Pertama, bahan yang diperlukan untuk membuat bola ubi yaitu 500 gram ubi kuning. Yang kedua ada 100 gram tepung tapioka, setelah itu 125 gram gula pasir, dan 1 sendok teh baking powder, 50 gram tepung maizena, dan terakhir yaitu minyak goreng secukupnya. Alat yang diperlukan untuk membuat bola ubi yaitu mangkuk, sendok, kompor, wajan, kukusan, spatula, saringan, dan piring. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat bola ubi yaitu langkah yang pertama adalah cuci ubi, kemudian kukus hingga benar-benar matang, tunggu sampai agak dingin, kemudian kupas kulitnya. Yang kedua, tumbuk ubi hingga halus dan singkirkan serat-serat yang masih tertinggal. Yang ketiga, campurkan dengan tepung tapioka, gula pasir, dan baking powder. Setelah itu, bentuk adonan menjadi bulat-bulatan yang berukuran sedang, kemudian diamkan sampai dingin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dini. Langkah kelima, panaskan minyak dalam jumlah banyak dengan api kecil. Jangan sekali-sekali memasukkan adonan pada minyak yang belum panas. Langkah keenam, masukkan 2 atau 3 bola ubi ke dalam minyak panas. Anda tidak bisa menggoreng banyak bola ubi sekaligus karena Anda butuh ruang untuk menekannya nanti. Terus yang langkah terakhir, tunggu hingga cukup mengembang, kemudian tekan-tekan dengan spatula agar bagian dalamnya matang dan kopong. Setelah warnanya menjadi kecoklatan, lalu disaring dan disajikan.
Sudah. Baik, terima Baik. kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup, apakah ada pertanyaan? Keren. Apa ada komen dulu sebentar? Boleh? Boleh, Pak. Oke, terima kasih Raisa. Bagus banget ya. Bapak kemarin pas lagi di dekat Rumah Sakit Halmahera tuh, di depannya siapa sih? Pakaian tuh, Division ya. Ada tuh bola ubi. Yoi, Bapak enak banget, suka tuh. Itu 10-nya tuh harganya 15.000 lah ya. Enak banget. Cuman waktu itu yang Bapak ini dia tuh jam ininya, jam jualannya terkadang ada, terkadang enggak ya. Bapak waktu itu kan Bapak sempat dioperasi juga tuh di Halmahera. Jadi ya, wih, Bapak bilang ketagihan juga tuh. Jika kamu kalaupun harus produksi ini oke, cuman ya harus diperhatikan mungkin minyaknya ya. Minyaknya jangan terlalu over lah. Saat bagaimana menggunakan teknologi minyaknya bisa cepat jatuh ya, ditiriskan gitu ya. Itu tuh semacam kayak ada tekanan sih, habis minyaknya ditarik ke atas, itu kayak disemprot pakai fan misalnya, pakai kipas ya. Minyaknya akan jatuh ya. Teknologi itu Bapak lihat ya di mesin-mesin yang di KFC, di McD gitu tuh ya. Jadi ya pas si makanan keluar dari fryer, penggorengan tuh ya, di pressure pakai tekanan angin. Ya bisa difikirkan itu kan ya, kalau kalian ya pakai fan yang ada di rumah aja kali. Cuman fan-nya jangan yang kipas kecil ya, yang agak ada tekanan tinggi. Oke, Bapaknya itu aja. Irsam mana Irsam? Sam tolong direkamin dong. Kamu kan spesialis rekam. Oke, terima kasih Irsam. Oke, silakan aja ada diskusi aktif ya. Bapaknya, terus tolong ini KM yang nanya, tolong dicatat aja dulu ya. Siapa yang nanya, yang memberi masukan ya. Silakan. Aku boleh nanya nggak? Suka tuh. Ada nggak kemungkinan gagalnya kalau bikin ini gitu? Atau langsung jadi weh? Bisa. Ditampung dulu ya, Van. Iya, sok Andika. Kalau misalkan makanan ini tuh tahannya berapa lama? Sip. Aku mau nanya dong. Boleh. Kan ini tuh kan tentang pengolahan. Terus tuh kan di beberapa resume juga ada tentang dijual-jual gitu kan. Kira-kira kalau misalkan jualan bola ubi yang tipenya kayak tadi, modalannya kayak tadi, modal yang diperluinnya itu berapa sih? Dari semua bahannya gitu-gitunya. Kasih. Mau nanya juga dong. Mau minta tipsnya kalau misalnya waktu ngegoreng bola ubinya itu biar bagus gitu. Nggak hancur kalau digoreng. Soalnya pernah buat terus hancur. Gimana? Bentar. Ya, mau minta tipsnya kalau waktu ngegoreng bola ubi biar bagus hasilnya. Soalnya pernah buat juga terus hancur waktu digoreng. Oh, oke. Sip. Aku mau nanya dong. Boleh, Raisa? Sok, boleh. Ya, sekarang kan banyak orang juga yang udah jualan bola ubi kan, khususnya yang emang udah dari dulu mereka udah jualan bola ubi. Kira-kira strategi apa sih yang bisa ngebuat kalau kita jualan bola ubi ini tuh bisa kayak lebih unggul daripada yang lain? Asli. Oke. Aku mau nanya dong. Udah segitu aja. Udah segitu aja. Udah, Rizka. Memang nggak usah nanya, dia mah udah Rizka terakhir ya. Udah ya. Jadi boleh gak?
Ih, sok. Rizka tapi Ya deh, terakhir. Aku nanya, kan udah banyak kita kan yang jualan bola ubi kayak gini. Nah terus kalian punya ide nggak sih kayak dalam pengemasannya supaya kayak bola ubi itu bisa lebih awet gitu. Nah kan biasanya kayak cuma sehari doang tuh udah kayak apa minimal konsumsinya itu biasanya cuma sehari doang kan. Nah kalian punya ide nggak untuk pengemasannya supaya kayak lebih tahan lama gitu? Udah. oke, makasih semua yang udah nanya. Kita coba buat jawab dulu ya. Sambil vakum, Bapak pengen nama-nama. Tadi ada yang nanya ya, Rizka, siapa tuh Anju tadi tuh yang nanya soal apa namanya, ya perkiraan biaya. Perkiraan biaya umumnya direferensi dalam 1 kilo, ya katakanlah 1.000 gram lah ya. Nanti jadi dari 1.000 gram ini kan nanti kalaupun jualan dalam bentuk porsi nanti bisa dibagi menjadi katakanlah 200 gram ya. Betul nggak Rizka seperti itu ya? Jadi referensinya dalam 1 kilo lah, 1 kilo resep bahan dasar begitu ya. Resep bahan dasar menjadi berapa porsi ya nggak, katakanlah porsinya jadi mungkin nanti dihitung dalam 10 piece ya nggak gitu ya, matok secara ekonominya ya. Jadi ya ada patokan ininya begitu. Silakan Bapak hanya masukkan aja. Tuh anak-anak baru tuh, Arfi gimana tuh sama siapa tadi anak baru teh? Ya Alfi ya, silakan aja komen-komen, kamu boleh nambah, boleh nanya, apapun. Tapi masih dalam koridor ini ya, jangan terlalu jauh-jauh, silakan. Apa mau jawab yang pertama dulu yang dari Ivan? Ada kemungkinan gagal atau enggaknya itu tergantung kita. Kalau bahan yang nggak sesuai sama petunjuk, kayak misalnya terlalu banyak atau terlalu sedikit, bakal ada kemungkinan gagal juga soalnya adonannya salah kayak gitu. Oke, chef, thank you. Aku mau jawab yang pertanyaan Rizka sama Anju. Jadi kan pertanyaannya tuh kayak kan kalau bola ubi itu bertanya sebentar, terus ke strategi yang dilakuin untuk pemasarannya, karena kan bola ubi itu banyak dijual. Jadi kan kita tuh ingin coba usaha bola ubi, tapi kita tuh pakai topping-topping yang lain gitu, kayak pakai keju kayak, atau bisa lagi jadi bola ubi yang manis gitu-gitu. Jadi kan bisa lebih unggul dari bola ubi yang dijual di pasaran lainnya. Sedangkan untuk strategi ketahanan lamanya itu, kita bisa dijual juga kayak adonannya aja gitu sebelum digoreng, kayak gitu. Bisa jawab nggak? Jawab, thank you. Oke. Udah, kasih.
Aku mau jawab yang pertanyaan Sekar. Yang berapa modalnya? Kalau kita udah hitung-hitung yang harga ubi, harga bahan-bahannya sih sekitaran 100 ribuan modalnya. Terima kasih. Aku mau jawab pertanyaan yang tahan berapa lama, yang Dika ya kalau nggak salah. Eh, kalau misalnya untuk tahan berapa lama sih, kemungkinan ada tahan 3 hari kurang lebih. Setelah itu udah terjawab belum yang Dika? Pokoknya kalau misalnya soal tahan berapa lama itu tergantung dari keadaan si adonannya, tergantung. Jadi kalau misalnya ditaruh di freezer tentu saja akan tahan lebih lama. Tapi kalau misalnya ditaruh di tempat terbuka itu kemungkinan ada 3 harian. Setelah itu saya mau jawab yang diet. Yang diet kalau misalnya apa itu namanya gagal ya. Kalau misalnya gagal sih saya dapat saran dari teman saya kalau misalnya mau bikin adonan, maksudnya bola ubi biar gak gagal teh, ditambahin maizena yang banyak. Gitu. Ya. Apakah sudah terjawab? Oke, sip. Nanti dicoba. Aku mau izin nambahin dong buat jawaban tadi pertanyaannya yang Hidayat. Kan tadi itu pertanyaannya kalau misalkan si bola ubinya tuh hancur. Cuman kalau pengalaman aku, kalau aku bikin bola ubi tuh resiko gagalnya tuh bukan hancur, cuman jadinya tuh bola ubinya tuh nggak bakal kopong kan, identitasnya bola ubi tuh pasti kopong kan. Mungkin kalau misalkan biar nggak kopong itu dipilihnya penggunaan baking powder. Terus tuh yang penting digorengnya di yang minyak bener-bener panas. Terus apa sih kalau bola ubi tuh bener-bener harus diangkat kalau udah bener-bener kering. Kalau misalkan masih basah, mungkin dalamnya bakalan jadi padat gitu, nggak bakal kopong. Kasih. Makasih Sekar udah nambahin. Makasih. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab, kita tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini yang punya Vicon udah aja cukup aja ya. Dan jamnya kalian kan sampai jam 9.20. Jingga? Iya Pak. Iya Pak, udah masuk ke informatika. Oke, itu Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas invite-nya ya. Jingga aja yang nutup ya, sama sekali silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Bapak. Pak